Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita sampai pada subtema 2 ya. Judulnya Peristiwa Kebangsaan seputar Proklamasi Kemerdekaan. Nah, ayo kita pelajari bersama ya. Tapi sebelum belajar harus berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, berikut ini ada beberapa soal. Yuk, mari kita jawab dulu ya. Ya, soal nomor 1. Peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas? Jawabannya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian soal yang nomor 2, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Jawabannya, hubungan antara peristiwa proklamasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah erat dan penting. Proklamasi merupakan tonggak sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Jawabannya, belum. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun harus melalui tahapan-tahapan lainnya, yakni harus memiliki pemerintahan dan harus mendapat pengakuan dari negara lainnya. Kemudian pada soal nomor 4, apakah dengan adanya di peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Jawabannya tidak. Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1948. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan seksama ya. Nah, berikut ini ada bacaan yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Kita baca dulu ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang A, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang B, pengibaran bendera merah putih. Yang C, sambutan Wali Kota Suweryo dan Dr. Mowardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna.
Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendra Ningrat. Kemudian, sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Apakah kalian masih ingat tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku? Nah, pada teks bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi, kita menemukan kosakata baku seperti kata proklamasi, upacara, dan protokol. Nah, untuk kata proklamasi, itu arti katanya adalah pernyataan resmi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah. Nah, untuk yang kedua yaitu kata upacara. Upacara artinya rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, dan simbol kebesaran tertentu. Ya. Nah, kemudian ada kata protokol. Protokol ini arti katanya adalah orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Nah, kemudian untuk kosakata tidak baku. Untuk kata kosakata tidak baku ya. Bisa dilihat ada kata baki dan sodanco. Apa itu baki dan sodanco? Arti kata baki adalah nampan. Sedangkan sodanco arti katanya adalah pangkat dalam militer Jepang. Nah, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di mana teks proklamasi dibacakan? Yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Kemudian siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Jawabannya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, dan Dr. Mawardi, Latif Hendra Ningrat, dan Suhud. Kemudian apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Itu ya jawabannya. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Sebagai contoh, lihat video ini ya, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu yang tinggi. Air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur,
Campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu radiasi? Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.